Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Lilahi dengan NIM 1804654, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah historiografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya-karya historiografi fenomenal di Indonesia. Yang pertama, yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai oleh Ismail Ahmad. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya dalam bahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai, sekarang terletak di Aceh, Indonesia. Dalam hikayat ini, Merah Silu bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang kemudian mengislamkannya. Selanjutnya, The History of Java oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Sejarah Pulau Jawa atau The History of Java adalah buku yang dikarang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles yang memerintah sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai dengan 1816 menuliskan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografi, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Selanjutnya, A History of Modern Indonesia oleh Adrian Fickert. Buku yang dituliskan oleh penulis dan sejarawan asal Australia ini mengisahkan sejarah Indonesia sejak masa penjajahan hingga menjadi sebuah negara modern. Ditulis berdasarkan hidup dan kisah yang dituangkan oleh penulis terkenal Pramoedya Anantatur. Fickert menuliskan kisah sejarah Indonesia dari masa di bawah penjajahan Belanda, masa perjuangan hingga kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru hingga masa reformasi, dan peristiwa bom Bali pada 2002 silam. Selanjutnya, Pemberontakan Petani Banten 1888 oleh Sartono Kartodirjo. Pemberontakan Petani Banten 1888 adalah karya historiografi Sartono Kartodirjo yang membahas pergolakan sosial atau seperti yang disebut Sartono, kerusuhan di Banten 1888. Ada beberapa arti penting penulisan sejarah yang dilakukan oleh Sartono ini. Pertama, karya ini merupakan studi awal mengenai gerakan sosial di Indonesia, sehingga sampai sekarang karya-karya sejenis dengan ruang lingkup spasial dan temporal berbeda bermunculan. Selanjutnya, buku Di Bawah Bendera Revolusi oleh Soekarno. Seorang orator unggul dan pemimpin yang penuh semangat patriotisme merupakan titel yang melekat pada diri Insinyur Soekarno. Kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia semasa pemerintahannya diceritakan dalam buku yang dirilis dalam 4 jilid ini. 20 pidato Presiden pertama Indonesia setiap kali memperingati Hari Kemerdekaan sejak 1946 sampai dengan 1964 tertulis di sini. Pidato-pidato tersebut dikenal menggugah semangat, patriotisme, serta optimisme. Selanjutnya, buku Bandung Awal Revolusi 1945 sampai dengan 1946 oleh John R. W. Smile.
Bandung pada awal revolusi adalah penelitian pertama mengenai sejarah lokal dalam periode revolusi Indonesia. Kisahnya mengenai peristiwa-peristiwa di dalam sekitar kota Bandung selama periode Agustus 1945 Maret sampai dengan 1946 sangat menarik dan mengungkap berbagai aspek dalam sejarah revolusi Indonesia yang sampai sekarang hanya sedikit diperhatikan. Dalam Bandung awal revolusi, kita akan menemukan cerita-cerita unik pada masa awal revolusi di Bandung, mulai dari rivalitas orang Sunda dan orang non-Sunda, camat perjuangan yang berambut panjang dan yang selalu berpakaian santai, hingga bungkusan-bungkusan dari daun yang dibawa berperang untuk menyimpan mayat-mayat prajurit Gurkha. Selanjutnya, catatan seorang demonstran oleh Su Huggi. Pergolakan pemikiran seorang pemuda yang dituliskan sebagai Su Huggi menjadi kisah utama dalam buku ini. Gi digambarkan sebagai sosok pemuda yang sering melakukan perbincangan terbuka terhadap dirinya sendiri melalui konversasi yang kerap menunjukkan kontradiksi dalam dirinya tersebut. Buku ini kerap menceritakan persoalan sosial politik Indonesia modern, keadaan Indonesia dalam sudut pandangnya, serta berbagai kritik keras Gi bahkan tak segan-segan menyebut nama pada koran-koran. Selanjutnya, buku Aku Ingin Jadi Peluru oleh Wiji Tukul. Karya ini berisi berbagai bentuk kritik dan protes semasa pemerintahan Orde Baru. Selain surat kabar, puisi menjadi salah satu media yang kerap digunakan oleh para demonstran dahulu. Wiji Tukul yang dikenal sebagai seorang aktivis HAM ini juga kerap menuliskan aksi protesnya dalam bentuk puisi. Sosok yang juga dikenal sebagai penyair Pelo ini dinyatakan hilang pada tahun 1998 secara misterius. Karya-karyanya kemudian dibukukan dalam karya ini, sedangkan kisah tragisnya ditulis dalam buku lain berjudul Istirahatlah Kata-Kata. Selanjutnya, buku Unfinished Nation, Indonesia Before and After Soeharto oleh Max Land. Bertentangan dengan kisah dari sebagian besar buku sejarah Indonesia lainnya, Max Land berpendapat bahwa reformasi Indonesia pada tahun 1998 lalu belum selesai. Dalam artian, transformasi politik besar-besaran di Indonesia kerap kali diarahkan oleh kelompok-kelompok perlawanan kecil yang sukses menggulingkan Orde Baru, salah satunya diktator paling abadi pada zamannya. Selanjutnya, Indonesia Age, Exploring the Improbable Nation oleh Elizabeth Pisani. Buku ini menceritakan tentang kehidupan di pulau-pulau terluar di Indonesia, yakni Sumba, Kei, dan Timor. Dituliskan oleh mantan jurnalis Elizabeth Pisani, membuka jalan bagi para pembaca untuk mengenal Indonesia lebih dalam. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.